menghampiriku, memelukku dengan cintamu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus. Sungguh berharga Engkau Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, majelis jemaat dan pelayan firman yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah. Hari ini kita memasuki hari Minggu pertama Prapaskah. Marilah di dalam ibadah ini kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Nyonya Dina Haba Akihari STH, KMJ GBIB Bukit Zaitun, Surabaya. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Untuk menyambut firman Tuhan, kami undang jemaat untuk berdiri dan memuji Tuhan. Dari Gita Bakti 6 ayat pertama. Bernyanyilah orang percaya, bergema dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing dalam Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertaimu juga. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita.
Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana tertulis dalam Injil Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan ini selaku pelayan Yesus Kristus kami beritakan, bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur pada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk bersama kita mendengarkan perintah hidup baru dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah Bapa kami, firman-Mu adalah terang bagi kehidupan kami. Kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kami mohon berilah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami dalam mendalami maksud firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab terambil dari Lukas 6 ayat 37 sampai 38. Yang demikian bunyinya. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan firman dalam Injil Lukas, kita melihat penulisnya adalah Lukas. Lukas yang melanjutkan tulisannya dalam Kisah Para Rasul. Kisah Rasul adalah kitab sejarah. Sejarah tentang pekerjaan Roh Kudus yang menyertai para murid, sehingga dengan berani mereka bersaksi tentang Kristus yang hidup. Berbicara tentang kasih, tidak asing lagi dalam kehidupan kita. Karena kasih merupakan ajaran utama dari kekristenan. Dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu Saudara, Kitab Keluaran pasal 20 mengungkapkan kepada kita tentang ke-10 firman. 10 firman ini terbagi atas 2 bagian. Bagian yang pertama, hukum pertama sampai dengan hukum keempat, berbicara tentang kasih Allah kepada manusia. Hukum yang kelima sampai dengan hukum ke-10 berbicara tentang kasih manusia kepada sesamanya. Dalam konteks Perjanjian Lama, umat sulit untuk melaksanakan kasih ini. Contohnya mereka bisa lakukan hukum pertama sampai dengan hukum keempat, tapi pada hukum kelima mereka melanggarnya. Mereka tidak menghormati orang tua. Mereka harus ulang lagi dari pertama. Begitu beratnya mereka lakukan karena mereka tidak memakai iman. Yesus mengetahui kelemahan manusia tersebut. Yesus datang ke dalam dunia ini, menyempurnakannya dengan hukum kasih di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyatakan kasih kepada Allah dengan cara mengasihi sesama. Kasih kepada sesama dilakukan sebagai wujud cinta kasih kita kepada Allah. Karena segala sesuatu yang kita lakukan untuk sesama harus dilakukan dengan kerendahan hati. Harus dilakukan dengan ketulusan hati. Sebagai cerminan atas kasih sejati yang telah kita terima dari Allah. Melalui pembacaan firman pada hari ini, Yesus mengajarkan bahwa tindakan menghakimi sesama tidak dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, jelas dalam ayat 37 tadi, janganlah kamu menghakimi. Situasi yang kita alami saat ini kadangkala tanpa disadari, kita saling menghakimi satu dengan yang lain. Kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Firman mengingatkan bagi kita, janganlah kamu menghukum. Ada yang harus kita lakukan, ampunilah dan kamu akan diampuni. Masalah pengampunan. Kadangkala Bapak Ibu kita nyatakan kasih, tetapi dalam prakteknya pengampunan sulit kita praktekkan. Pengampunan sulit kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita adalah manusia yang berdosa. Kitalah yang harus dihukum karena kasih Allah. Yesus datang ke dalam dunia ini. Yesus menjadi pembela
bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dengan pengorbanannya di salib, Yesus menebus kita dari dosa kita. Saudara-saudara, di minggu Prapaskah terakhir ini, kita menghayati kasih-Nya yang besar. Kasih sejati bukan tertuju pada diri kita sendiri, tapi kasih itu juga harus berbagi dengan sesama. Kasih berarti kesediaan untuk memberi bukan hanya dalam bentuk materi, tapi juga yang non-materi. Kasih rela memaafkan satu dengan yang lain. Suami rela memaafkan istri, istri rela memaafkan suami, orang tua memaafkan anak. Begitu juga sebaliknya, anak memaafkan orang tua. Banyak orang mengatakan kasih, tapi dalam praktek hidup sehari-hari bertentangan dengan firman. Mari Bapak Ibu, di minggu Prapaskah ini kita diingatkan tentang pengorbanan Kristus. Kita diingatkan untuk mengasihi sesama. Kasih juga meluangkan waktu untuk berdoa bagi sesama, untuk bersama-sama menggumuli. Kasih juga memberikan tenaga, pikiran, memberi telinga kita, kesediaan untuk mendengarkan keluh kesah yang dihadapi oleh manusia. Khususnya pada akhir-akhir ini Bapak Ibu, kita semua diperhadapkan dengan virus corona ini. Kita melihatnya dengan iman, bahwa Tuhan izinkan bagi kita supaya kita juga menyatakan kasih. Ada banyak orang yang menderita, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang yang sudah menjadi korban sakit, usaha yang kurang lancar, ekonomi yang sangat sulit. Di minggu sengsara ini kita melihat dengan iman bahwa Tuhan izinkan semua ini terjadi supaya kita belajar untuk mempraktekkan kasih. Kita belajar juga untuk dengan rendah hati. Kasih sejati yang diajarkan dan dipraktekkan Tuhan harus menjadi pedoman hidup kita. Apa yang kita perbuat, itu juga yang akan kita tuai. Apa yang kita tanam, itu juga yang akan kita tuai dalam kehidupan ini. Apa yang kita lakukan, itu juga yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebagai warga Sidi, dalam persiapan kita untuk menyambut undangan Tuhan, sakramen perjamuan kudus Jumat Agung nanti tanggal 10. Mari kita praktekkan firman ini. Jangan menghakimi. Mari kita hidup di dalam pengampunan. Kenapa? Karena Kristus telah lebih dahulu mengampuni kita. Kristus sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Apa yang hendak kita persembahkan kepada Tuhan? Kristus sudah memberikan nyawanya bagi kita. Apa yang hendak kita berikan kepada Tuhan? Kasih sejati yang Yesus telah praktekkan, telah berkorban bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari kita lakukan dalam hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dalam doa syafaat ini, saya mengajak jemaat untuk bersama-sama kita berdoa dalam pokok-pokok doa di rumah kita masing-masing. Yang pertama, pemerintah Indonesia dan negara-negara di dunia dalam mengatasi penyebaran virus corona. Yang kedua, gereja dan rumah-rumah ibadah yang digunakan di rumah kita masing-masing untuk ibadah. Persiapan hati untuk perjamuan kudus sebagai warga sidi jemaat. Pergumulan keluarga dalam kesehatan rumah tangga, dalam pekerjaan, dan khusus kita berdoa untuk GPIB Bukit Saitun. Kita bersama berdoa, mari kita berdoa. Bapa di surga, masih banyak seruan-seruan dari kami anak-anak-Mu. Tuhan Maha mengetahui, Tuhan Maha mendengar. Kami mohon Tuhan miringkan telinga kasih-Mu. Sambutlah doa-doa yang umat-Mu naikkan kepada Tuhan, dan kami mohon Tuhan menjawabnya seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Persembahan ibadah Minggu tanggal 5 April 2020 dapat diserahkan. Yang pertama, dititipkan kepada koordinator sektor atau majelis yang terdekat. Kedua, kantor GPIB Jemaat Bukit Saitun, Jalan Pucang Anom Timur 3 ayat nomor 27, Surabaya.
Yang ketiga, transfer rekening Bank Mandiri. Tuhan Yesus Kristus memberkati persembahan kita. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan mengasihi. Jemaat, marilah berdiri. Kita berdoa persembahan dan mohon berkat Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai dari saat ini sampai kekal selama-lamanya.